Halo para pejuang pendidikan kesetaraan, selamat datang di channel Rifki Al-Batawi. Pada tayangan kali ini, kita akan membahas instrumen akreditasi dalam konteks pendidikan kesetaraan. Akreditasi adalah proses penilaian yang sangat penting untuk memastikan kualitas layanan pendidikan. Bagaimana instrumen akreditasi bekerja? Apa saja aspek yang dinilai? Bagaimana dampaknya terhadap program pendidikan kesetaraan? Semua pertanyaan ini akan kita bahas secara mendalam. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan tekan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan konten-konten menarik lainnya seputar pendidikan. Mari kita mulai. Akreditasi adalah kegiatan penilaian yang bertujuan untuk menentukan kelayakan satuan dan/atau program pendidikan kesetaraan. Dalam konteks ini, akreditasi dilakukan berdasarkan penilaian mutu layanan pendidikan. Pasal 1 ayat 6 menggarisbawahi pentingnya proses ini dalam memastikan bahwa layanan pendidikan kesetaraan memenuhi standar yang telah ditetapkan. Berdasarkan pasal 2 ayat 2, penentuan kelayakan pada satuan dan/atau program pendidikan kesetaraan didasarkan pada penilaian mutu layanan pendidikan. Dengan kata lain, akreditasi memastikan bahwa program pendidikan kesetaraan memenuhi standar yang telah ditetapkan, baik dari segi kurikulum, tenaga pendidik, fasilitas, maupun proses pembelajaran. Pasal 3 mengatur tentang cakupan akreditasi pada 3 jenjang pendidikan, yaitu PAUD, pendidikan anak usia dini, Dikdas, pendidikan dasar dan menengah, dan program pendidikan kesetaraan. Karena pendidikan kesetaraan memiliki lebih dari satu layanan jenjang, maka akreditasi dilakukan pada programnya, yaitu program paket A, program paket B, dan program paket C. Cakupan, instrumen, dan hasil akreditasi masing-masing dapat dijelaskan sebagai berikut. Cakupan akreditasi mengacu pada area yang dinilai dalam proses akreditasi. Pada pendidikan kesetaraan, cakupan melibatkan program paket A, program paket B, dan program paket C. Setiap program dianalisis berdasarkan standar nasional pendidikan. Instrumen akreditasi adalah alat yang digunakan untuk mengumpulkan data dan informasi selama proses akreditasi. Instrumen ini mencakup pertanyaan, penilaian, dan evaluasi terhadap berbagai aspek pendidikan. Ada 4 aspek atau butir komponen akreditasi, di antaranya. 1. Pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. 2. Pendidik reflektif, gemar belajar, berbagi, dan berkolaborasi. 3. Iklim lingkungan belajar yang aman, inklusif, dan merayakan kebinekaan. Dan 4. Kepemimpinan untuk perbaikan layanan berkelanjutan. Setelah penilaian selesai, hasil akreditasi diberikan. Hasil ini mencakup status terakreditasi atau belum terakreditasi. Status terakreditasi sendiri terdiri atas kriteria terakreditasi A, terakreditasi B, dan terakreditasi C. Akreditasi pertama kali adalah kegiatan penilaian untuk menentukan kelayakan terhadap satuan pendidikan dan/atau program pendidikan kesetaraan yang baru berdiri atau belum memiliki status akreditasi. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 38 Tahun 2023, satuan pendidikan dan/atau program pendidikan kesetaraan yang baru mendapatkan izin pendirian wajib mengajukan akreditasi paling lambat 2 tahun setelah izin diberikan. Proses akreditasi pertama kali melibatkan penilaian terhadap dokumen permohonan akreditasi dan data dari data pokok pendidikan atau Dapodik. Tujuannya adalah memastikan bahwa layanan pendidikan kesetaraan memenuhi standar mutu yang ditetapkan. Dalam proses akreditasi pendidikan kesetaraan, asesor melakukan penilaian terhadap berbagai aspek. Berikut adalah komponen yang dinilai. Pertama, dokumen akreditasi. Asesor mengevaluasi dokumen yang diajukan oleh satuan pendidikan atau program pendidikan kesetaraan. Dokumen ini mencakup rencana program, kurikulum, dan kebijakan pendidikan yang tertuang dalam borang akreditasi. Kedua, asesor memeriksa data yang tercatat dalam sistem Dapodik atau EMIS. Data ini mencakup informasi tentang peserta didik, tenaga pengajar, fasilitas, dan keuangan. Ketiga, asesor melihat profil dan rapor pendidikan hasil evaluasi sistem pendidikan yang saat ini kita kenal dengan asesmen nasional oleh satuan pendidikan. Ini mencakup informasi tentang dimensi dan indikator profil pendidikan, juga kegiatan penunjang akademik, dan kegiatan lainnya.
Keempat, asesor melakukan kunjungan lapangan untuk mengamati langsung proses pembelajaran dan kondisi fisik satuan pendidikan. Observasi ini membantu dalam menilai efektivitas pembelajaran dan kualitas layanan. Semua komponen ini berkontribusi pada penentuan status akreditasi dan rekomendasi perbaikan. Setelah proses penilaian akreditasi, berikut adalah hasil yang dapat ditetapkan. Terakreditasi A, B, atau C. Jika satuan pendidikan atau program pendidikan kesetaraan memenuhi standar mutu dengan baik, maka akan diberikan status terakreditasi. Terakreditasi A menunjukkan kualitas sangat baik, terakreditasi B menunjukkan kualitas baik, dan terakreditasi C menunjukkan kualitas cukup. Masa berlaku akreditasi adalah 5 tahun. Jika terdapat ketidaksesuaian dengan standar mutu, maka satuan pendidikan atau program pendidikan kesetaraan akan diberikan status tidak terakreditasi. Dalam situasi ini, rekomendasi perbaikan akan diberikan. Satuan pendidikan dapat mengajukan akreditasi kembali setelah 2 tahun. Akreditasi ulang dilakukan pada tahun terakhir masa berlaku akreditasi. Tujuannya adalah untuk memperpanjang status akreditasi dengan peringkat yang sama. Proses ini dapat dilakukan dengan mekanisme otomasi dan visitasi lapangan. Pada akreditasi ulang, mekanisme otomasi digunakan untuk memantau dan menganalisis data dan informasi dari profil dan rapor satuan pendidikan, serta data pokok pendidikan pada Dapodik atau EMIS. Hasil dari mekanisme otomasi ini akan menentukan apakah satuan pendidikan memperoleh perpanjangan status terakreditasi dengan peringkat yang sama. Jika terdapat dugaan penurunan atau peningkatan mutu, asesor dari Badan Akreditasi Nasional atau BAN di tingkat kewenangannya di daerah akan melakukan pemeriksaan lapangan atau yang biasa disebut visitasi. Visitasi dilakukan untuk memastikan kualitas layanan pendidikan di lapangan. Badan Akreditasi Nasional, BAN, memiliki wewenang untuk mencabut status akreditasi dan peringkat suatu satuan pendidikan. Pencabutan ini dapat terjadi sebelum berakhirnya masa berlaku akreditasi. Ada 2 situasi yang dapat menyebabkan pencabutan akreditasi. Yang pertama, data tidak benar, jika satuan pendidikan termasuk PAUD, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan program pendidikan kesetaraan, terbukti memberikan data atau informasi yang tidak benar kepada kementerian yang mengurusi bidang agama, atau BAN. Yang kedua, ancaman keamanan dan keselamatan. Jika terjadi kasus yang membahayakan keamanan dan keselamatan warga satuan pendidikan akibat kegagalan penyelenggaraan layanan pendidikan. Jika akreditasi dicabut karena 2 masalah yang disebutkan sebelumnya, berikut langkah-langkah yang dapat diambil. Satuan pendidikan harus segera melakukan koreksi dan perbaikan terhadap data atau informasi yang tidak benar. Jika terjadi kasus yang membahayakan keamanan dan keselamatan warga satuan pendidikan, tindakan koreksi harus dilakukan dengan segera. Setelah melakukan perbaikan, satuan pendidikan dapat mengajukan permohonan ulang akreditasi. Proses ini melibatkan penilaian ulang oleh BAN untuk memastikan kualitas layanan pendidikan telah memenuhi standar yang ditetapkan. Satuan pendidikan harus berkomitmen untuk meningkatkan kualitas layanan pendidikan, mengikuti pedoman dan rekomendasi dari BAN serta melakukan evaluasi internal secara berkala. Ingatlah bahwa pencabutan akreditasi bukan akhir dari segalanya. Dengan upaya yang sungguh-sungguh, satuan pendidikan dapat memperbaiki dan memperoleh kembali status akreditasi. Dengan berakhirnya penjelasan ini, maka berakhir pula perjumpaan kita. Terima kasih untuk seluruh pejuang pendidikan kesetaraan yang telah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar kita bisa terus berbagi pengetahuan seputar dunia pendidikan. Sampai jumpa di video berikutnya.